Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita kembali menyoroti kebakaran depo Pertamina di Pelumpang ya. Karena hingga kini tampaknya belum ada perkembangan atau kelanjutan yang signifikan. Semuanya seperti ya hanya berhenti pada menyalahkan warga yang tinggal di daerah depo Pertamina tanpa ada investigasi selanjutnya ya apa penyebab kebakaran tersebut, karena sebelumnya pihak Kapolri sudah mengatakan bahwa ada kesalahan teknis begitu ya. Nah, banyak pihak terutama masyarakat sekitar dan beberapa pemerhati mencurigai begitu ya bahwa kebakaran tersebut ada faktor kesengajaan ya, karena beberapa hal dan kita akan berdiskusi tentang hal tersebut dengan Syahganda Nainggolan ini. Halo, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Rahma. Sehat ya? Sehat, Waalaikumsalam. Ya, ini kan memang dengan adanya kebakaran ini memang banyak yang diuntungkan sih ya Bang ya. Yang pertama yang pasti pemburu rente impor mafia tanah. Bukan mafia tanah, minyak ini kan yang jadi kalau kebakaran, depo Pertamina kebakaran, otomatis impornya kan harus lebih banyak begitu ya, karena minyaknya kebakar di depo Pertamina begitu kan. Jadinya ini impornya pasti akan ditambah begitu ya. Ini pasti akan menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari impor minyak ya, minyak jadi atau BBM. Dan kemudian masyarakat sekitar juga mencurigai begitu ya, karena sebelumnya memang sudah berusaha untuk mengusir masyarakat di situ, tapi tidak bisa. Jangan-jangan ini salah satu trik begitu ya untuk agar warga negara pergi dengan sendiri, sukarela begitu dengan melakukan kebakaran. Itu kecurigaan seperti itu. Sebelumnya ada RW setempat ya, dalam sebuah diskusi ada Bang Syahganda juga diskusi tersebut. Ini Haryanja ya mengungkap hal tersebut. Ini dari RW 09 warga setempat mengungkap ada kecurigaan karena pada pukul 19.30 itu sudah tercium bau gas menyengat ya sampai ke perumahan ya, rawa di RT tersebut. Tetapi nggak ada tindakan ya sampai kemudian terjadi kebakaran pada pukul 8. Nah, ini kalau Bang Syahganda melihat ini seperti apa nih Bang? Ya, kita melihatnya dari berbagai perspektif tadi ya. Seperti Rahma tadi bicara soal BBM bisa menjadi langka. Ya, nah tapi kalau saya sih lebih fokus pada pertarungan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan tanah di perkotaan. Ini kan isu lama yang sekarang itu ribut, orang menyalahkan Anies Baswedan ya yang memanjakan warga ilegal dengan memberikan IMB. Nah pertanyaannya sekarang, apakah tindakan Anies Baswedan ya memanjakan warganya karena dia kan mengatakan selama ini maju kotanya bahagia warganya. Jadi tindakan dia membahagiakan warganya dengan memberikan IMB kawasan ya, bukan IMB personal kepada masyarakat Tanah Merah, apakah itu sesuatu yang dianggap sebagai penyebab kebakaran? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar tentang hak-hak rakyat ya. Pada Undang-Undang 2011 tentang perumahan dan pemukiman itu kan sudah dikatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 2011 tentang perumahan dan pemukiman, semua rakyat itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, ini sebenarnya adalah langkah Anies Baswedan memberikan IMB kawasan itu supaya mereka itu dapat air bersih, ya, dapat listrik, ya, dan lain-lain. Yang kemarin diterangkan oleh Pak Haryanja dalam diskusi yang tadi di refer pada Rahma Sarita River tadi, itu kan air selama ini mereka tuh ngambilnya dari kawasan yang dianggap quote and quote legal. Ya, mereka beli dengan harga yang lebih mahal, disalurkan dengan pipa, kemudian ke masyarakat-masyarakat. Padahal di situ kan PAM banyak, tinggal dialirkan sendiri kalau ada dapat izin kawasan. Itu yang diberikan Anies. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Anies tidak memberikan hak sertifikat kepada rakyat di sana? Ya, apakah hak pakai atau hak guna bangunan misalnya seperti itu. Karena Anies tidak punya kemampuan itu karena dia gubernur. Karena itu urusan pemerintah pusat. Nah, Jokowi ketika jadi gubernur, dia memberikan hak ya warga itu berupa apa? KTP ya, KTP. Itu Jokowi yang pertama sekali memberikan itu pada saat dia gubernur 2012 bersama Ahok juga.
sebagai wakilnya, yang kemudian Ahok kemarin marah-marah ke Anies, kok dia bilang Anies ini enak-enak aja memberikan kepada warga itu IMB. Nah sebenarnya kan kita lihat yang berikan pertama itu Jokowi dan Ahok memberikan KTP sebagai pengakuan mereka sebagai warga, kemudian memberikan struktur organisasi pemerintahan daerah di sana, sehingga mereka punya RW, punya RT yang dulunya itu yang disebut tadi RW 9 itu kan RW 00, RT 00 nggak ada gitu, sehingga mereka tidak bisa lahir anak, tidak bisa buat sertifikat, kemudian pengobatan tidak dapat BPJS dan lain-lain. Nah akhirnya Anies membuat itu, ya kemudian kita ribut sekarang kok kebakar. Nah pertanyaan, kebakar ini dibakar atau kebakaran, kan itu. Kalau kemarin Dahar Yanja itu merasa itu, ya dia curiga itu dibakar. Ya, saya sendiri sih minta itu risetnya lebih serius. Karena apa? Karena dari perspektif teknologi modern sekarang dengan kontrol IT pada pipa-pipa, pada pompa, pada valve ya di Pertamina, pada apa namanya tangki-tangki ya, tangki-tangki tabung-tabung itu nggak akan mungkin ada kebocoran. Jadi kalaupun ada seperti 2009 kebakaran, Bareskrim mengatakan itu elektrostatik, itu kan kayak kita di kompor gas di rumah kita aja. Ya kalau kita hidupin listriknya, kalau gasnya belum hidup kan nggak mungkin ada api. Sebaliknya juga begitu. Ya kalau ada gasnya, nggak ada apinya, nggak akan mungkin terjadi. Nah, dari mana itu bisa muncul apa namanya BBM atau bensin itu sehingga bisa ada potensi kebakaran? Nah ini mencurigakan menurut saya ya. Karena apa? Karena paparan dari, misalkan kita merujuk pada paparan Pak Priyanto, bekas wakil gubernur di Jakarta beberapa hari lalu, itu dalam mapping situasi sekarang itu, Pertamina itu hanya menguasai sebagian, jadi 70 hektar dari 160 hektar yang diklaim Pertamina. Kalau saya misalkan melakukan ukuran sendiri melalui Google Earth, jadi saya masuk ke Google Earth, saya ukur sendiri, lebarnya 400 meter, kemudian panjangnya sekitar 1 kilometer, maka sebenarnya Pertamina menguasai 40 hektar dalam Google Earth itu, ya kurang lebih seperti itu. Sementara dalam surat yang ditunjukkan ke Pak Priyanto dulu itu 70. Sisanya siapa? Sisanya selain Tanah Merah itu banyak cukong-cukong yang kaya-kaya ini yang udah punya. Bahkan di dalam paparan Pak Priyanto kemarin itu ada yang sudah membangun real estate di situ, di Tanah Merah itu. Ya. Lalu kenapa mereka bisa mendapatkan hak-hak itu? Ya, sementara itu atas tanah negara yang menjadi sengketa antara warga dengan Pertamina, tapi mereka dapat. Nah, kenapa kita kemudian bilang rakyat ini ilegal? Kenapa kita begitu kejam melihat rakyat kecil yang sudah 40-50 tahun di sana itu tinggal, terus kita bilang itu mereka ilegal dan harus diusir. Sekarang itu misalkan di Pertamina ya bilang kita mau pindahkan dengan ganti untung. Inilah mungkin pandangan saya soal keadilan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar diskusi kita. Iya, karena ya memang kalau dicari penyebab kebakaran di mana-mana biasanya api ya, bukan IMB ya. Belum ada kebakaran disebabkan oleh IMB, pastinya oleh api. Dan ini menarik karena yang patut dicurigai ya harusnya diinvestigasi lebih jauh pastinya untuk memastikan, karena kan kebakaran ini seperti terpola ya, dalam 2 tahun ini saja sudah terjadi 6 kali kebakarannya selama Ahok menjadi komisaris dan juga direkturnya, itu sudah terjadi 6 kali di berbagai depo Pertamina di seluruh Indonesia begitu. Nah ini kan mestinya pasti ada semacam SOP yang dilanggar ya, karena kalau kita lihat di luar negeri memang depo itu rawan kebakaran tapi selalu ada SOP-nya kan ya. Nah ini pastinya ada keteledoran yang dilakukan sehingga terjadi berulang. Kalau sekali 2 kali mungkin kecelakaan ya, tapi kalau sudah 6 kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, ini seharusnya ada investigasi lebih lanjut ya. Ini apa sebenarnya penyebabnya? Tidak hanya karena ini ada 2 hal yang berbeda ya, antara nasib warga seperti yang diungkap Bang Syahganda dan apa penyebab kebakaran itu sendiri gitu ya Bang ya. Ini yang belum diungkap sebenarnya apa penyebabnya, ini belum ada kelanjutannya ya Bang ya. Ya, makanya kan gini, ini kan kenapa menjadi kita urgent dan penting membicarakan ini. Karena ini menyangkut manusia yang kebakar. Ya, 13 orang wafat, meninggal. Bisa bayangin nggak orang itu meninggal karena kebakaran? Hah? 17 kalau nggak salah, 13 atau 17 ya. Kemudian yang luka-luka, yang mengungsi. Ya, saya kemarin ke sana, ya saya lihat ya puing-puing apa segala. Itu maksud saya itu kan kenapa kita dengan peristiwa-peristiwa
kematian-kematian seperti ini ya kayak Kanjuruhan udah meninggal terus dibebaskan karena masalah angin katanya ya kan. Kayak gitu-gitu loh yang nggak ada, yang Indonesia ini nggak ada tradisi ya untuk itu apa namanya budaya malu, ya budaya apa namanya salah, budaya apa gitu loh. Ini kan harusnya kalau orang udah meninggal sedemikian banyak, ini udah banyak yang mengundurkan diri. Ya mau Menteri BUMN kayak kalau Menteri BUMN yang masih merasa ini ya harusnya dirutnya, jangan yang diberhentikan direktur, level direktur. Ini kan banyak yang meninggal. Nah, kembali ke tadi kenapa penting, beda sama kilang yang kebakar. Ini kan ada kilang, ada depo. Ya, depo ini secara teknologi beda sama kilang. Kilang teknologinya canggih ya. Ya karena ada processing dari bahan mentah ke bahan apa namanya bahan untuk disalurkan tuh BBM itu. Kalau ini kan sebenarnya cuma penampungan, itu bisa direlokasi ke Pulau Seribu. Ya, maksud saya pulau reklamasi. Ya, pulau reklamasi itu kan banyak tanah-tanah negara di situ, direlokasi aja ke sana. Lah, langsung kalau direlokasi ini dijadikan apa? Pertanyaan orang, dijadikan museum atau apa? Enggak. Ini dibangun perumahan rakyat, pemukiman rakyat, misalkan 100 tower di sana. Jadi 160 hektar itu dibangun rumah rakyat di sana. Semua rakyat miskin itu ya, berhak untuk mendapatkan itu. Ya, rumah-rumah yang beradab, yang civilized di tengah kota Jakarta yang megah ini. Jangan cuma orang kaya ya di Podomoro, di Kelapa Gading, di apa segala yang bisa menikmati kemewahan Jakarta. Rakyat kecil juga harus. Lihat aja di Malaysia, di Singapura. Ya, jadi jangan rumah susun, rumah ini di pinggir-pinggir untuk rakyat miskin. Nah, itu kalau usul saya, uang 300 triliun yang kata Mahfud MD itu, yang kemarin ada diselidiki PPATK, itu ditarik lagi uang 300 triliun, kita bangun di situ. Ya, 300 triliun itu kita buat tower dengan 100 lantai untuk semua rakyat miskin kota, rakyat miskin kota, termasuk warga yang disebut ilegal tadi, kita legalkan di situ. Jadi ada penyelesaian bahwa Jokowi yang ketika nawacitanya berjanji untuk reforma agraria, ya memberikan tanah untuk rakyat, bukan hanya sertifikasi, tapi memberikan tanah dan tempat tinggal yang layak untuk rakyat. Itulah pikiran saya, bagaimana keadilan ini bisa diciptakan di tengah kota. Ya, tapi sampai saat ini belum ini ya, yang ada sebenarnya Pertamina akan merelokasi warga dan memberikan ganti untung gitu begitu istilahnya kepada warga. Jadi, ya itu kan menurut saya kan tidak fair. Karena itu kan tanah negara. Ya kan, tanah negara menurut saya kalau Pertamina ini kan dia punya uang, dia tinggal relokasi. Ya, kalau relokasi mahal, enggak mahal-mahal amat untuk Pertamina yang kaya raya. Ya. Kalau itu dibangun 160 hektar itu perumahan rakyat di situ. Menurut saya Jakarta ini betul-betul sebagai kota yang yang menunjukkan ciri-ciri keadilan sosial antara konglomerat cukong-cukong yang menguasai pantai-pantai reklamasi, menguasai tanah-tanah harga ratusan juta di tengah kota 1 meternya. Sekarang kita adil lah, kita bagi ini tanah negara ini untuk rakyat. Bukan dibagi langsung dikasih SHM misalnya, enggak, itu bisa dibuat hak guna pakai, hak guna bangunan dan lain-lain. Tapi kepastian mereka ya tinggal di situ, jangan diusir-usir lagi gitu. Itu yang ini. Apa namanya yang menarik ini, Bang Sagada sempat udah berkunjung ya ke Depo Pelumpang kemarin ya, sepertinya itu saya lihat foto-fotonya. Ya, saya mau lihat lebih jelas itu sebenarnya kalau misalkan dia win-winnya itu nanti tidak diusir salah satu. Jadi misalkan itu tetap koeksistens. Ya, jadi Pertamina itu 40 sampai 70 hektar sekarang dia tetap bertahan. Apakah sebenarnya bisa membuat teknologi tembok kayak tembok Cina itu loh. Yang kalau kita pergi ke RRC sana, bisa nggak dibatasin itu? Yang nggak bisa itu menyebabkan ada asal-usul kebakaran dari sana. Maka kita bangunlah tembok-tembok yang dengan besi baja atau apa yang begitu kokoh. Kalau ini kan saya lihat kemarin temboknya kan cuman pendek, cuman 2,5 sampai 3 meteran. Ya wajar kalau misalkan ada gas atau apa keluar ya bisa aja dari sana, dari tabung yang pecah kalau ini. Tapi kalau memang kita mau win-win, saya ke sana mau lihat itu win-win. Win-win nggak perlu ada yang direlokasi warganya. Sebagian mungkin buffer ditarik misalkan sampai ke jalan, kan saya masuk dari Koramil kemarin tuh. Koramil Rawabada itu kan. Nah, kalau dari situ di jalan tuh ke dindingnya Pertamina itu dibuat buffer,
Ya bisa jadi. Nah, bagaimana tekniknya yang udah punya tanah di situ? Itu yang disebut adalah konsep konsolidasi pertanahan. Nah, konsolidasi pertanahan itu banyak ahli-ahli kita, arsitektur pedesaan, perkotaan tuh di ITB banyak, di mana-mana banyak. Mereka bisa membangun ya konsolidasi supaya itu dipindahkan, tapi semua dapat di dalam suatu tanah sisa yang baru yang lebih vertikal ininya, vertikal ya maksudnya apartemen lah seperti itu. Jadi semua bisa win-win. Ya, di waktu berkunjung kemarin ya, Bang Sakada, memang benar ya ada beberapa yang sebenarnya memperoleh sertifikat, bahkan membangun real estate sebenarnya. Itu posisinya di mana itu, Bang? Ya kalau kita lihat mapping yang dipaparkan oleh Pak Priyanto, ya itu kan yang udah kebangun real estate itu kan di sebelah utaranya sedikit dari bentengnya Pelumpang, depo itu. Ya kalau di sebelah timurnya itu kan itu yang kebakaran kemarin yang dekat SD. Padahal itu juga tanah negara ya? Ya itu menurut Pak Priyanto. Bukan saya, itu merefer itu resmi. Jadi Pak Priyanto itu tahun 2009 ketika beliau wakil gubernur menjadi ketua tim gugus tugas ya penyelesaian masalah depo kebakaran itu kan kebakaran 2009 waktu itu pertama sekali. Nah, Pak Priyanto udah menyajikan itu. Jadi banyak orang-orang yang menguasai tanah itu yang bukan warga tapi konglomerat loh. Ya kan? Saya hitung itu kalau misalkan 14 hektar, 13,14 hektar itu kalau dikalikan 10.000 meter persegi berarti 140.000 meter persegi. Kalau dikalikan misalkan 50 juta aja per meter nanti kalau udah matang harga tanahnya, berarti mereka menguasai 750 miliar. Kalau itu misalkan harga di sana nanti naik jadi 100 juta setelah dibuat jadi properti yang mewah, mereka menguasai 1,5 triliun. Gila nggak? Mahalan kali Bang kalau sampai 50 juta di Jakarta Selatan aja. Lah bukan, itu di daerah-daerah pantai yang reklamasi kamu tahu berapa sekarang? Oh, mahal itu ya? Ya udah 30 juta. Padahal itu harga buat reklamasi berapa? Negara memberikan hak kepada orang yang membuat reklamasi itu, kemudian orang itu menginvestasi 1,5 juta rata-rata biaya reklamasi. Ya, setelah jadi tanah, laut diuruk jadi tanah, itu harganya udah 30 juta, modal 1,5 juta. Ini kan negara kacau. Kenapa untuk rakyat nggak boleh? Katanya uang kita banyak. Kata Jokowi 14.000 triliun uang kita tuh. Kerja, uang nggak usah pikirin. Ya itu dong, ayo untuk rakyat nih, Jokowi sebelum dia turun di 2024, ayo dong tunjukkan bahwa dia pro uang cilik. Yang dulu dia betul-betul ngasih KTP kepada warga Tanah Merah, sekarang akhirin dong dengan memberi KTP, sekarang memberikan hak. Ya, sebenarnya itu. Siapa sih yang lebih dulu ada di situ, deponya atau masyarakatnya? Ya susah kalau misalkan kita ini, itu kan kalau dulu saya di Komisaris Pelabuhan Indonesia 2, ya sampai 1970 saya lihat mappingnya itu punya pelabuhan. Jadi pelabuhan itu Indonesia, Pelindo itu punya hak pengelolaan HPL namanya itu sampai ke Kelapa Gading. Jadi itu semua tanah-tanah negara. Ya, nah tanah negara siapa duluan? Nah menurut Pak Priyanto itu dalam paparan dia kemarin di satu wawancara itu 1976 itu Kemendagri memberikan SIPT kepada Pertamina ya, seluas 70-an hektar, 14 hektar dan lain-lain itu buat depo. Jadi sebenarnya itu tanah negara, tapi penduduk udah ada di sana dari dulu. Itu kan bukan masa di Jakarta. Kalau Jakarta ini udah lah, pokoknya Jakarta itu dari dulu duluan ada di Jakarta bagian utara. Ya dekat-dekat pantai itu dibanding Jakarta Selatan yang kita tinggal di selatan ini. Jadi pasti orang di sana lebih banyak dulu. Orang dari zaman kolonial udah ada orang di sana. Karena dekat laut ya. Dekat laut, nelayan dan lain-lain udah di sana. Jadi kalau bilang ini tanah kosong ya karena orang mungkin perang Belanda lawan Indonesia kabur, perang PKI lawan orang ulama kabur kosong gitu-gitu loh. Mungkin kan kosong kayak gitu. Tapi itu pasti udah ada lah. Duduk di sana. Ya, pasti kita harap ada dua hal ini ya. Pertama, ada solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di Tanah Merah tersebut ya. Yang kedua, harus diusut tuntas ini ya penyebab kebakaran. Ya, jadi gini, kembali kita di Indonesia ini jangan tuh mulut tuh kayak monyong.
Ya, jadi itu mulut itu dibiasakan itu ngomong itu lihat pimpinannya. Kalau pemerintah, saya gini, Pak Jokowi mengatakan, ya opsinya dua, Pertamina yang relokasi atau penduduk yang relokasi. Jangan besoknya Pak Luhut bilang warga harus pindah. Coba lihat nih Indonesia ini kan kacau seperti itu. Kemudian besoknya lagi di Pertamina mau ganti untung sama warga. Nah presidennya aja udah bilang tolong itu pikirkan. Pikirkan tuh masa belum ada researchnya, belum ada pembuktiannya, udah langsung tiba-tiba warga yang harus pindah. Belum lagi Pak Wapres misalkan pendapatnya lain, Erick Thohir pendapatnya lain lagi. Nah ini harus satu. Untuk itu menurut saya Pak Jokowi ini harus berpikir gini aja. Saya usul saya kepada Pak Jokowi. Tanggal 18 Agustus 2024. Ya, ketika Pak Jokowi 17 Agustus 2024, ketika Pak Jokowi mau meresmikan IKN katanya. Perumahan-perumahan dan gedung-gedung di IKN. Tolong resmikan juga ya, pemukiman layak huni buat warga Tanah Merah di sana. At all cost. Jadi kalau IKN kita cari uang ratusan triliun bangun IKN, ya ini yang dia udah ada aja orangnya, yang nggak mindahin orang lagi ke sana. Ini orangnya ada. Ini tolong itu bagaimana warga Tanah Merah itu ya tanggal 17 Agustus 2024 Pak Jokowi bisa meresmikan di sana perumahan dan pemukiman layak buat warga Tanah Merah. Jangan diusir. Betul. Baik, ya. Baik, kita tunggu saja ya kelanjutan. Kita berharap ada kebijakan atau solusi bagi Tanah Merah dan juga tentang penyebab kebakaran ini ya harus diusut tuntas. Siapa saja kalau penyebab kebakaran itu ya itu memang tinggal diminta kepada Jaksa Agung. Jokowi tunjuk Jaksa Agung untuk menyelidiki. Gitu. Itu penting karena saya mencatat pada H-1 ya, H-1 itu ada jenderal datang ke sana, Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya, itu melihat eksibisi ya, di depo Pertamina itu. Kenapa besoknya kebakaran? Coba. Kenapa ada pengakuan warga itu si Haryanja bahwa itu ada kemungkinan unsur non teknis? Nah, itu menurut saya itu kasih Jaksa Agung aja suruh periksa. Ya. Karena kejaksaan juga gimana ya, kejaksaannya dulu juga pernah kebakar Pak, tapi ternyata katanya cuma gara-gara puntung rokok. Ya udah kalau gitu kita berarti di Indonesia nih negaranya muter-muter dong. Susah. Iya, jadi repot juga ya. Karena ya kalau gitu gini aja usul saya, kita rakyat bertahan aja. Kalau ini rejim tidak bisa bekerja untuk rakyat, yang misalkan takut kayak tadi kita minta Jaksa Agung ya, katanya ada puntung rokok kebakaran lantai 6, nggak jelas juga. Nah kita tunggu aja lah rejim baru. Ya, tunggu nanti Anies Baswedan jadi presiden, insya Allah, ya kan baru warga Tanah Merah dibangun pemukiman yang layak. Karena begini ya, sungguh aneh jika sudah ada kejadian berulang sampai 6 kali dalam 2 tahun, tapi tidak diselidiki ya. Hanya ya sudah kesalahan itu saja, tidak dibawa ke pihak ke aparat gitu ya, atau penegak hukum begitu ya, tidak diinvestigasi secara mendalam. Ini sungguh aneh jika tidak dilakukan hal tersebut. Jadi kita harapkan ini kemudian diusut tuntas ya harusnya, karena bukan kejadian sekali atau 2 kali. Gitu ya. Ya setuju saya. Pokoknya bagaimana caranya kalau memang kita nggak percaya pada aparat yang sekarang existing, Jokowi bisa menunjuk ya tokoh-tokoh masyarakat sebagai ketua timnya. Jadi misalkan Jaksa Agung nanti dibawa, misalkan ketua Muhammadiyah ya kan sebagai ketua tim investigasi yang ditunjuk Jokowi. Nanti unsurnya itu ada Erick Thohir, wakilnya Jaksa Agung, wakilnya Kapolri, wakilnya. Misalnya seperti itu maksudnya kan, supaya kita percaya bahwa ini tim investigasi ini betul-betul kredibel di hadapan masyarakat. Ya bisa begitu Jokowi bisa. Semoga kasus ini tidak menguap begitu saja ya, seperti kasus-kasus lainnya. 300 triliun aja ini sudah mulai menguap ini. Sudah ada kabar beritanya, katanya bukan uang korupsi tapi pencucian uang dan lain-lain, sudah mulai menguap. Semoga ini karena ini juga langsung berkaitan dengan nyawa manusia, tidak juga menguap. Tapi memang biasa di Indonesia ini semua menguap. Kanjuruhan aja menguap begitu ya. Tapi ya udahlah itulah aja. Tapi kita jangan berhenti untuk terus mengawal ini ya, karena ya setidaknya tekanan publik juga bisa membantu ya. Begitu. Baik, terima kasih. Terus bersuara Bang Syahganda. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
Ya, dan terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.